You stole my elephant. Hey, read a contract, Medici. I'm no expert, but I think you got bigger problems here. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas alasan mengapa film-film live action era baru dari Disney mendapatkan begitu banyak kritik dari penonton. Nomor 10, kejenuhan penonton. Rasanya hampir setiap minggu ada saja pengumuman baru bahwa Disney akan merilis film live action berdasarkan animasi klasik mereka. Apa yang dulunya terasa menarik, seperti film dari judul-judul kurang dikenal semacam Pete's Dragon, kini terasa seperti parodi. You're very brave. Did you know that? You might be the bravest boy I've ever met. Semuanya semakin diperparah ketika diumumkan bahwa Moana versi 2016 juga akan dibuat ulang secara live action. We are so excited and happy to announce that a live action reimagining of Moana is in the works. Terlepas dari kualitas tiap film, jumlah rilisan yang datang bertubi-tubi dalam waktu singkat benar-benar membuat penonton lelah. Ada perbedaan antara gigih dan memaksakan diri. Nomor 9, kesan hanya mengejar uang. Saat ini sulit membayangkan perusahaan yang lebih korporat dan rakus dibandingkan Disney. Tapi siapa yang bisa menyalahkan mereka kalau remake live action mereka terus menghasilkan keuntungan besar? Remake The Lion King misalnya. Meski menuai banyak pro dan kontra, film itu menghasilkan lebih dari 1,6 miliar dolar secara global. We've all made mistakes. There must be something we can do, right? Not unless you can change the past. Dengan pencapaian sebesar itu, Disney terus menggali katalog lamanya dengan formula live action yang sama. Ya, ini benar-benar definisi paling nyata dari cari untung semata. Dan semua orang menyadarinya. Sayangnya, kita semua juga tahu bahwa hal ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. What's happening, Jiminy? Looks like some sort of fairy magic. Kinda on the nose if you ask me. Sebuah siklus tak berujung yang perlahan mengikis keajaiban dan kebahagiaan yang dulu melekat pada brand tersebut. There's no circle it's of no life. circle. No, not at all. In fact, it's the opposite. Yeah. It's a line. Yeah. It's a meaningless line of indifference. Nomor 8, kurangnya originalitas. Remake live action Disney adalah dilema yang sulit dihindari. Kalau terlalu mirip dengan versi aslinya, bisa terasa membosankan. Tapi kalau terlalu berbeda, terasa seperti mengkhianati cerita yang dicintai. Kami akan bahas kedua sisi ini sebentar lagi. Tapi sekarang ada satu pertanyaan. Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Jawabannya adalah cerita original. Selama beberapa tahun terakhir, terasa seolah Disney lebih memilih bersandar pada kesuksesan masa lalu ketimbang membuka jalan baru lewat animasi yang segar. Why are you acting weird? Memang ada pengecualian seperti Zootopia, Moana, Big Hero 6, dan Encanto yang luar biasa. You are perfect. Just like this. You're just as special as anyone else in this family. Tapi sekarang Disney terlihat lebih tertarik untuk mundur daripada melangkah maju. Jujur saja, kami akan lebih menghargai mereka jika tetap melanjutkan pendekatan seperti di Maleficent. Setidaknya, itu terasa seperti usaha memberikan sentuhan baru pada properti lama. Oh dear. What an awkward situation. You're not offended? Nomor 7, hilangnya sentuhan animasi. Teknologi terus berkembang, begitu pula film-film yang menggunakannya. Hey! I own this alley. Oh, hi. At least you don't live here. Meski banyak dari kita merindukan animasi dua dimensi yang dulu menjadi ciri khas era keemasan Disney, tidak bisa disangkal bahwa beberapa animasi modern juga bisa sangat memukau. Sometimes she can be too hard on herself. But every bit of Riley makes her who she is. And we love all of our girl. Bahkan jika ceritanya biasa saja, visual dan gaya artistiknya masih bisa memikat kita. Tapi semua itu hilang saat diubah ke versi live action. Tanyakan saja pada siapapun dan kemungkinan besar mereka akan bilang lebih senang menikmati keindahan Dumbo versi animasi ketimbang versi tahun 2019. Sampai-sampai kami lebih memilih Disney merilis 3 film seperti Elemental setiap tahunnya daripada harus melihat satu lagi remake seperti Mulan versi live action. I knew it! My nose
always know. Nomor 6, perubahan yang menyebalkan. I see a lost soul, an insect of no fixed address, an aimless vagabond hopping from hearth to hearth with no direction, no job, no prospects, and no purpose in life. Hal baru memang selalu menarik daripada mendaur ulang cerita lama dengan kemasan berbeda, tapi tetap saja ada batasnya. Dan Disney sudah beberapa kali melewati batas itu. Untuk setiap interpretasi ulang yang menarik seperti Maleficent, ada juga perubahan kontroversial. Snow White menjadi pejuang revolusi, Mulan menjadi jagoan bukan karena usahanya sendiri, tapi karena semesta memilihnya sebagai yang terpilih. Dan ayolah, apakah kita benar-benar butuh Genie versi Will Smith yang punya kisah cintanya sendiri? Would you like to take an evening stroll? Just the two of us? On purpose? Yes, as people. Just one more second. Why would I say as people? The kid is contagious. I've never done this before. How does it work? Nomor 5, kehilangan sentuhan emosional. Ini mungkin sudah sangat jelas, tapi tetap layak untuk dibahas. Coba saja kamu cari satu momen dalam remake live action Disney yang benar-benar bisa menandingi dampak emosional dari versi animasinya. Mungkin ada beberapa yang mencoba, dan patut diakui bahwa Cinderella versi 2015 cukup berhasil menghadirkan sisi manusiawi dari sang putri klasik. They're all looking at you. Believe me, they're all looking at you. Begitu juga dengan deretan akting yang secara mengejutkan bagus dari The Jungle Book tahun 2016. You know who I am? No. I am the king of the Badalag. Call me Louis. Tapi sayangnya, itu hanya pengecualian, bukan hal yang umum. Lagu Baby main di Dumbo, adegan horor monstro di Pinocchio, ciuman spaghetti di Lady and the Tramp, hingga kematian Mufasa di The Lion King. Semuanya terasa jauh lebih berkesan dalam versi animasi. Versi live actionnya tidak mampu menandingi keajaiban tersebut. Nomor 4, kesalahan di bagian musik. Kalau ada satu hal yang menjadi ciri khas film animasi Disney, itu adalah lagu-lagunya yang kuat dan penuh emosi. Meski remake live actionnya mungkin merekrut penyanyi berbakat, tetap saja hampir mustahil bagi mereka untuk mengungguli versi aslinya. Lagu-lagu legendaris dari era kejayaan Disney sudah begitu melekat di ingatan kita, sehingga sangat sulit bagi versi baru untuk menggantikan Can You Feel the Love Tonight, Be Our Guest, atau Friend Like Me. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Kecuali kalau mereka memutar versi asli dari You're Welcome, penampilan Dwayne Johnson di remake Moana yang akan datang sepertinya akan lebih buruk dari penampilan yang pertama. Nomor 3, terlalu banyak CGI. Most powerful in the universe, at last, second to no one. And I thought I had power before. Animasi modern masih bisa memukau dengan mengunggah emosi, tapi banjirnya efek visual dari divisi visual effect Disney akhir-akhir ini seolah siap untuk membuat penonton pusing. Dalam skenario terbaik, CGI memang bisa membantu menghidupkan makhluk dan elemen magis dari film, tapi seringkali justru malah terasa mengganggu. Dalam kasus terburuk, CGI bisa menghancurkan suasana dan membuat kita terjebak di Uncanny Valley, wilayah abu-abu di mana sesuatu terlihat hampir nyata, tapi terasa aneh dan tidak nyaman. Untuk setiap hewan realistis yang muncul di remake The Lion King, kita juga harus menghadapi makhluk bawah laut yang aneh di The Little Mermaid. Tapi semua itu masih belum sebanding dengan mimpi buruk yang bernama 7 kurcaci. Bury them in poison apples. What did you think I was? Nothing. Ghost. Nomor 2, remake yang tidak perlu. Beberapa perubahan dalam remake ini memang membingungkan, tapi itu masih lebih baik daripada remake yang tidak mengubah apapun. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Kamu mungkin menyukai beberapa aspek dari remake The Lion King, Beauty and the Beast, The Little Mermaid, atau bahkan Pinocchio untuk
alasan apapun. Tapi ketika mereka mengikuti alur cerita aslinya yang terlalu setia, keberadaan film-film ini justru terasa tidak penting. Semua yang dulu terasa emosional, mendalam, atau menghibur sudah pernah ditampilkan dengan sempurna di layar lebar puluhan tahun yang lalu. Dan jujur saja, Disney mungkin akan lebih dihargai kalau mereka memilih untuk merilis ulang versi aslinya di bioskop setiap beberapa tahun sekali untuk memanfaatkan nostalgia. Dan ngomong-ngomong soal nostalgia, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, menginjak-injak nostalgia. No, please, don't leave me. Fan service nostalgia atau apapun sebutannya. Sejauh ini, film-film live action tersebut bisa sukses justru karena mereka menjual nostalgia kepada generasi yang tumbuh besar bersama film-film klasik Disney. Mereka menyajikannya ulang dengan kemasan baru yang lebih mewah dan modern. Sayangnya, seperti yang sudah kita lihat berulang kali, hasil akhirnya seringkali mengecewakan kalau tidak langsung gagal dari awal. Wow. Sekarang bahkan banyak orang yang sudah menganggap remake-remake itu pasti akan berakhir buruk. Jadi, meskipun ada remake seperti Lilo and Stitch yang terlihat menjanjikan, kita tetap merasa was-was dengan remake lain yang sudah diumumkan seperti Hercules, Bambi, Robin Hood, dan Aristocats. Remember. Menurut kamu, apakah remake live action Disney akan terus berlanjut atau akan punah seperti film yang gagal total? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Since then, many stories have been told about him. People say he was transformed into an honest-to-goodness real boy. Did that actually happen? Who knows?